Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya di channel Belajar Bisnis Retail. Di video kali ini saya ingin share lagi tentang SOP. Jadi setelah kemarin saya sudah share tentang SOP buka toko, kemudian ada SOP input stok barang ke kasir, kemudian SOP penerimaan barang dan SOP stok opnam. Hari ini saya akan share tentang SOP penjualan barang. Nah, nanti akan saya jelaskan sedikit tentang SOP tersebut. Berikut SOP-nya. Nah, ini SOP penjualan barang nama toko SRC Maju Sejahtera. SOP ini mengadopsi kegiatan yang kita lakukan di toko setiap harinya ya. Jadi untuk pertama yang kita lakukan untuk penjualan barang itu kasir. Ini pelaksana itu karyawan shift pagi dan sore, itu bisa dibilang oleh kasir ya. Kasir. Kemudian yang pertama untuk start ini setelah konsumen selesai melakukan pembelian barang ya, pembelian barang. Kemudian pastinya dibawa ke kasir. Nah, apa yang harus dilakukan oleh kasir atau karyawan kita kan? Yang pertama pekerjaannya adalah scan barcode barang. Uraian pekerjaan melakukan scan barcode barang ke aplikasi kasir. Ini yang dilakukan pertama kali. Kemudian apabila tidak berhasil di-scan atau tidak memiliki barcode barang, maka input secara manual ke komputer. Jadi apabila barang yang dibeli oleh konsumen itu tidak ada barcode-nya, maka harus diinput secara manual ke dalam komputer. Kemudian setelah terinput baik itu secara manual ataupun lewat scan, maka kemudian tanyakan apakah ada tambahan belanja lagi. Jadi karyawan di sini tuh menawarkan barang tambahan sejenis dan bertanya kepada pelanggan apakah ada tambahan belanja atau tidak. Ini sangat penting lagi karena ini mempengaruhi jumlah penjualan dari toko kita. Kemudian setelah selesai menawarkan barang, apabila ada barang tambahan maka di-scan ulang lagi dari awal, atau kalau tidak ada barang tambahan maka langsung bungkus barang dengan kantong plastik yang sesuai. Jadi ingat di sini poin pentingnya adalah bungkus barang dengan kantong plastik yang sesuai. Jadi kalau barangnya sedikit ya memakai kantong plastik yang kecil, kalau barangnya banyak memakai kantong plastik yang agak besar seperti itu. Pada saat memasukkan barang dagangan ke dalam kantong plastik itu sambil dicocokkan dengan yang ada di layar penjualan di komputer. Itu wajib dilakukan agar tidak ada kesalahan dalam penjualan. Kemudian langkah berikutnya adalah sebutkan jumlah nominal yang dibayar oleh pembeli. Jadi si karyawan ini itu wajib menyebutkan beberapa jumlah nominal yang harus dibayarkan oleh pembeli. Di sini sangat penting sekali agar pembeli itu mengetahui jumlah total yang harus dibayarkan. Kemudian yang ketujuh, menerima pembayaran secara tunai ataupun elektronik. Jadi setelah kita tadi menyebutkan nominal yang harus dibayar, tentunya pembeli itu akan mengeluarkan sejumlah uang apabila mereka akan membayar tunai, dan mereka akan mengeluarkan kredit card ataupun e-wallet untuk membayar jika mereka itu membayar secara elektronik. Apabila mereka membayar dengan uang tunai, maka kalian itu wajib menunjukkan uangnya, kemudian kalian sebutkan berapa jumlah uang yang mereka berikan kepada kasir saat melakukan pembelian. Kasir itu harus menyebutkan jumlah uang yang diberikan oleh pembeli agar jelas ya, kasir dan pembeli itu bisa memastikan jumlah uang yang diberikan untuk pembayaran itu sudah benar seperti itu. Apabila sudah, maka langkah selanjutnya adalah berikan uang kembalian dengan tepat dan benar. Kasir itu harus menyebutkan jumlah uang pengembaliannya yang diberikan kepada pembeli tersebut dengan benar. Kemudian apabila tadi pembayarannya itu lewat pembayaran e-wallet ataupun elektronik, maka kasir itu harus memastikan pembayaran sudah masuk ke rekening toko. Sangat penting sekali. Jangan sampai belum dipastikan tapi nanti barang sudah diberikan. Jadi pastikan dulu uang itu sudah masuk ke rekening toko, baru barang itu diberikan. Kemudian setelah dilakukan pembayaran, maka kasir harus memberikan struk kepada pembeli ya. Saat memberikan barang dagangannya itu, kemudian berikan struknya. Kemudian setelah diberikan barang dagangan dan struknya, maka ucapkan terima kasih
kasih ucapan terima kasih dan senyuman ya kepada pembeli. Nah, ini untuk kepuasan konsumen tentunya. Terima kasih, ini tadi SOP penjualan barang dagangan dari SRC Masejahtera. Untuk SOP lainnya banyak sudah saya upload ya di kolom deskripsi. Silahkan kalian lihat, ada 1 2 3 4, ada 5 SOP yang sudah saya upload secara gratis. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini silahkan kalian subscribe channel ini. Untuk SOP berikutnya akan saya buat lagi dan saya akan upload ya di minggu-minggu berikutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.